Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 5 Maret ya 2025. Kita akan kembali share analisa DXY USD. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Nah, di time frame daily kemarin muncul candle bullish ya. Setelah hari Jumat ada candle rejection bearish, kemudian hari Senin dilanjutkan bullish engulfing, kemudian di dailynya kemarin melanjutkan bullish momentumnya. Nah, gini ya. Secara teknikal daily ini sudah ambil inducement ya sebagai ini pullback sebagai inducement sudah diambil, artinya high di atas ini menjadi high valid. Mengingat secara fundamental, jadi beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Jumat ya kalau nggak salah, di Amerika di Gedung Putihnya ya ada peristiwa atau fenomena yang nggak biasa ya. Dalam hal ini terjadi percekcokan, perdebatan secara umum ya di depan media Amerika antara Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Nah, hal ini malah menunjukkan adanya meredupnya untuk gencatan senjata. Jadi wilayah Ukraina dan Rusia masih bisa dibilang masih cukup tegang ya, masih cukup memanas. Nah, saya agak-agak ngeri ya gimana ya, karena secara fundamental ini menunjukkan artinya dilanjutkan sebelumnya juga sudah ada perang tarif ya, China yang bertambah tarif impornya itu dari Amerika dikenakan sekitar 25% kalau nggak salah. Kemudian Kanada dan Meksiko juga sudah diberlakukan sebanyak dia lebih besar 20% ya untuk pajak impornya. Jadi selain tax war atau perang pajak ya antar negara-negara tersebut, yang artinya secara fundamental Amerika itu berusaha untuk melindungi atau berusaha untuk dolar ini supaya lebih strong. Tapi sebenarnya ini agak beresiko ya. Yang namanya perang dagang itu nggak ada yang untung ya, pasti semua merugi kalau dipikir-pikir ya. Tapi ya is normal. Tapi ya gimana ya, fenomena ini Donald Trump ini yang kemarin sebelumnya jauh kita sudah melihat bahwasanya dia mengeluarkan statement target untuk gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina itu ditargetkan sebelum Maret. Nah, ini Maret sudah sebelum Paskah ini kan bentar lagi juga udah mau Paskah. Nah, ini kalau ternyata ini gagal, mediasi ini gagal, karena kan dilihat bahwa Zelensky ini cukup ngotot ya, masih ngotot ya. Trump bilang, kamu tuh nggak punya kartu, kamu tuh nggak, posisimu buruk, kalau kamu masih ngeyel, kamu tinggal ikutin aja, kita akan selesaikan perperangan ini dengan sangat cepat gitu. Ya, terlihat bahwasanya dalam hal ini rezim Trump sama rezim presiden sebelumnya Biden, kemudian Bush, Obama itu berbeda pandangan dalam melihat sebuah ketegangan atau krisis di geopolitik Rusia Ukraina. Jadi bahwasanya terlihat Trump ini lebih pro ke Rusia ya. Jadi dia mengungkapkan dia bersahabat dengan Putin. Nah, seperti itu kan melemahkan posisi Ukraina. Ukraina dalam hal ini hanya disokong dalam waktu saat ini ya, hanya disokong oleh Uni Eropa, termasuk di negara-negara Eropa itu NATO ya. Jadi Inggris, Jerman, Prancis, mungkin Italia juga masuk, Polandia sudah all in. Artinya memang hanya negara Eropa aja yang concern akhirnya dalam hal ini, karena Amerika dalam di rezim pemerintahan Trump ini tidak terlalu concern ya, dia lebih prefer ya udahlah selesaikan, saya mau agenda lain gitu ya. Nah, ini kalau terjadi ya, tidak menutup kemungkinan harga emas ini akan melonjak lagi ya menuju all time high-nya ya. Di all time high di 2956.310 itu tidak menutup kemungkinan. Jadi
Ya kita kalau seperti itu tradingnya ya terbatas saja. Jadi menggunakan struktur-struktur di time frame yang lebih kecil ya. Kalau strike daily-nya sebenarnya ini cara teknikal jujur. Dia udah breakdown ya dari trendline kenaikannya ini sudah break dari trendline dan ini naiknya itu hanya sekedar retest area breakout nih. Saya rasa ini yang lebih masuk akal seharusnya. Ya, tapi kalau kondisi geopolitiknya dajal kayak begitu ya kita agak ya cukup hati-hati lah. Secara teknikal kita bicara seperti itu. Nah, nanti kita juga akan bahas di nah ini sebelumnya kita masuk ke teknikal ya. Di sebelah kiri saya sudah tunjukkan nanti malam ada news release data ya, rilis data high impact ya. Yang pertama ADP non-farm employment change. Ya ini nanti berkaitan dengan NFP ya, non-farm payroll. Di sini data disajikan di Forex Factory itu previousnya 183.000 dan forecastnya 141.000. Ini menunjukkan adanya pelemahan terhadap indeks dolar ya. Tapi kalau misalkan actual greater than forecast ya, is good for currency. Tapi di sini sementara forecastnya menunjukkan dia melemah ya. Jadi data yang ditunjukkan oleh ADP ini melemah. Jadi bisa jadi si indeks dolar ini akan menjadi lebih dalam turunnya ya. Kemudian di jam 10 waktu Indonesia Barat 10 malam ya. Ada ISM Service PMI di sini previousnya 52.000 52,8, forecastnya 52,5. Ini juga bad for USD. Jadi kalau ternyata actualnya ini sama atau bahkan lebih kecil daripada forecast, maka dua-duanya ini menunjukkan bad USD. Oke, kita ke technical lagi. Nah, di daily-nya seperti itu. Nah, untuk daily kita akan pindahkan dulu ya. Kemarin sudah berhasil breakout di previous daily high. Kita akan pindahkan di previous daily high-nya di angka 2927.910. Itu akan menjadi batas breakout atas ya. Kalau ini terjadi break untuk hari ini daily-nya dan itu breaknya bukan hanya sekedar sweep atau break tapi semuanya break body candle, maka ini akan menunjukkan penguatan kembali terhadap harga emasnya. Untuk previous daily low ya, sebentar saya ganti warna menjadi warna biru biar kontras ya. Nah, di previous daily low-nya itu di harga 2881.90 itu juga akan menjadi batas bawah ya, akan menjadi batas bawah area breakout bawah ya. Kalau ini terjadi maka akan lebih akan meneruskan penurunannya di hari ini, di hari Rabu. Tapi biasanya ya Senin Selasa naik, Rabu Kamis turun biasanya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita akan cek di 4 jam. Di 4 jam sebenarnya kita sudah tunggu area ya, berada di zona area. Secara smart money konsep ini sudah cok bearish di H4. Kenapa cok bearish? Karena break of structure di atas ini sudah di break ya, sudah di break body candle. Nah, ini sudah menjadi change of karakter, break of structure bullishnya ini di break. Tapi again ya, secara smart money konsep ini nggak ideal sebenarnya di H4 ini. Kenapa? Karena di penurunannya ini sebuah kompresi dan tidak ada sebuah inducement, no inducement. Penurunannya ini nggak ada inducement. Jadi mengkhawatirkan kalau bagi saya secara H4 ya, ini bisa menjadi change of karakter lagi. Jadi cok dibalas cok karena tidak ada inducement di H4. Coba kita lihat di atas nih. Ini Wanda ya. Coba kita cek di di provider yang lain. Di FX Open coba di H4. FX Open sama nggak ada inducement. Di PTH sama nggak ada inducement juga. Ini inducement outside bar ya, agak lemah sih kalau outside bar gini. Saya lebih better tuh beneran yang pullback di area sini tuh pullback tegas gitu, jadi udah yakin bahwa saya di bawah itu menjadi low valid gitu. Oke, di H4 artinya ini ya, kita tidak bisa ambil posisi kalau untuk H4 karena nggak ada inducement ya. Ada inducement, bisa jadi, semua kemungkinan bisa terjadi kalau di market itu. Hanya di H1 saja ya yang bisa kita harapkan ya. Di H1 itu ada area. Jadi secara H1 ini sudah
change of character, kemudian di bawah sudah divalidkan low-nya di sini ya menjadi inducement. Ya sudah, kalau kita patokan pada H1, toh H4 juga udah bearish, daily juga sudah ambil inducement. Artinya kalau kita melawan daily kan bullish. Nah, H1 ini kita untuk entry gitu ya. Jadi kita harapkan harga ini akan retracement ke bawah. Oke, kita berpandangan dari H1. H1 sudah ada low valid dan high validnya ada di sini. Oke. Oke, kita coba tarik Fibonacci. Di sini. Untuk mencari area premium diskon ya. Di sini sudah masuk area premium sih ya dari H1. Sudah masuk sentuh OTE justru. Tapi saya tunggu di area ini di 79. Ini karena ada order block ya. Ini menurut saya order blocknya bagus. Ada sweep liquidity, kemudian ada imbalance, tidak ditutup sempurna ya. Di area 2930-an ini menjadi area entry sell. Tapi perlu diingat stop lossnya itu berapa. Idealnya sih di atas high valid ya, tapi agak lumayan lebar ya. Stop lossnya 270 ya, lotnya dihitung. Tapi kalau misalkan kita satu candle aja ya masih termasuk lebar, 160 pips ya. Bisa diperkecil lagi di M5 nanti ya. Oke, di H1 bearish, kita sudah masuk area liquidity dan sebenarnya ya di sini juga ada konfirmasi nih, ada bearish engulfing memakan candle sebelumnya di H1. Ini kalau kita berpatokan pada setup Fibo Musang, ini sudah termasuk area CB1 ya, masuk setup CB1. Tapi saya masih menunggu area tersebut ya. No, sudah masuk area retrace, bahkan sudah masuk jebol di M0,5. Ini juga ada. Ini ada, nah persis ya di order block di H1 meninggalkan jejak, tapi ya tidak ada inducement. Ya wes lah, nggak apa-apa. Nanti kalau emang dijemput, soalnya beberapa hari terakhir kan trade saya agak kurang bagus ya. Jadi konsekutif loss ya, ada masa-masanya memang. Jadi ya inilah market, inilah dunia trading. Kita harus terima namanya trading itu, stop loss itu hal yang pasti. Jadi taking profit itu hanya bonus ya. Yang mampu bertahan adalah orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dan mampu mengendalikan money management ya. Kemarin saya nggak sempat bikin video karena saya juga lagi trading, jadi saya nggak mau terganggu secara psikologis. Nah, itu saya harap teman-teman juga mengerti ya. Jadi analisa itu tidak jaminan bahwa plan kita akan pasti profit gitu, enggak. Jadi hanya mengatur sebuah risiko. Ya kita evaluasi apakah memang marketnya lagi nggak bagus atau dari saya sendiri. Kalau dari saya sendiri sih evaluasinya apa? Terlalu bermain di time frame yang kecil, karena kan kita ada tuntutan bahwa harus membuat sebuah analisa karena kita ada member ya. Itu juga sebuah tantangan, itu sebuah challenge, itu sebuah ya bisa dianggap sebuah beban. Nah, itu saya harus mampu bisa memanage itu. Jadi sekali lagi saya rasa buat teman-teman lebih bijak ya kalau misalkan mempunyai conviction sendiri, jadi punya pertimbangan sendiri, bisa belajar secara mandiri. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tradingkan itu atas tanggung jawab kita sendiri. Walaupun sebenarnya di pair lain kita juga profit ya, di GBP JPY ya, di GU pound sterling Jepang yen kita profit ya kemarin di, coba kita cek ya, tadi pagi juga profit. Ini lebih enak ini. Jadi ada beberapa yang memang strukturnya itu nurut. Ini saya pakai H1 sih memang. Jadi kalau time frame yang terlalu kecil ya mungkin juga disasai juga, disantap kanan kiri juga. Ya oke lah. Ya resikonya kalau pakai time frame yang besar ya tradingnya ya akan lebih nggak terlalu sering, sehari bisa cuma sekali gitu ya. Ya is okay lah. Nah di H1 kita ada bearish ya. Kalau ini di break maka dia akan lanjut turun. Oke, sudah masuk area premium di M15. Coba kita lihat di M15 ya. Di M15 terakhir struktur ya. Terakhir struktur itu di M15 ini. Nah, ini break of structure. Itu bos.
bos M15. Kenapa? Karena dia sudah ambil inducement. Inducementnya ada di sini ya. Inducement M15. Oke, di bawah apakah ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. High valid di break. Oh, change of character M15. M15 nya bullish ya. Oke, kita tunggu. M15 bullish, kemudian sudah ambil inducement, sudah ada high valid. Oke, area mana yang dia akan tuju? Satu area demand sini. Oke, di situ ada area demand, bisa dipantau. Kemudian kalau kita tarik Fibonacci, dia break. Nggak ada bos ya di bawah. Ya SND itu SND paling ya. Berada jauh di bawah ya. Ini juga kita harus cek di jam RAM yang ya kecil lagi, M1 lagi dong. Di M15 bos bullish. Oke, di M5 kita urutkan ya. Oke, di sini saya sudah mapping break of structure. Kemudian di bawah apakah ada lagi? Oke, ini bos nih. Itu bos M5. Kenapa? Karena dia ambil inducement, pullback inducement. Inducement. Ya, ambil inducement, ini inducement juga. Oh. Dan di break. Ini menjadi sebuah change of character di M5 ya. M5 udah break change of character. Oke. Apakah ada pullback? Belum, nggak ada pullback. Ini inducement. Oke, artinya ini menjadi bos. Wah, kita M5 main. Oke, kita pakai ini ya, candle yang merah. Pucat banget ya. Cukup structure. Nah, ini pullback. Lewat di sini saya. Kelewat. Harusnya ini enak ini. Ya. Tapi ini pun juga nggak masuk 79. Area saya kan 79. Oke, ini bos. Oke, apakah ada inducement lagi? Inducement ada kecil di sini, minor ya, tapi oke, ini inducement. Ada struktur lagi. Nah, kalau di sini harusnya kena nih. Miss lagi nih. Aduh. Masuk dia 75. OTE dia. Nah, kita lihat, tengok ya. Bos. Oke, ke atas ada pullback gak? Pullback ada di sini. Nah, bentar. Ini enggak nih. Saya nggak anggap sebuah pullback. Oke, jadi bullish. M5 bullish. Break of structure ada di situ. Kalau intraday setupnya ini buy limit berada di zona ini. Ya, ini ada dua zona. Ini menjadi sebuah area demand antara harga di 2893 sampai 2883. Cari konfirmasi entry atau agresif entry ya. Agresif entry ini berapa sih soalnya? Waduh, 150 pip juga. Rewardnya
zonanya gede ya, 340 pips, asik nih. Maybe tadi kan ini ya, berbarengan di apa, di H1 nya juga di sini ada demand kan kalau nggak salah. Coba kita cek. Iya benar, di situ ada demand. Kita masih bullish H1 karena sudah ambil inducement nggak sih? Udah ya di bawah tadi ya. Karena nggak masuk area sini nih. Ini area selnya di sini, masih di atas ini. Ini kayak ambil belum maksimal gitu kemarin penurunannya itu. Dan malam ini kan bad news ya. Ya kita anggap aja di sini kita akan entry ya. Ya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Kemudian yang ingin join di VIP ya, silahkan klik linknya di deskripsi ya untuk mentorship. Kita juga masih open di link di deskripsi. Untuk gabung di channel gratisnya silahkan cek linknya di deskripsi. Dan saya ingatkan buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri ya, di video langganan saya sudah taruh di beberapa materi video yang mudah-mudahan membantu dan biaya dengan yang sangat terjangkau ya. Ya artinya buat teman-teman yang ingin mentorship tapi mungkin biayanya masih belum ada ya, pakai yang ini aja, video langganannya cukup saya pikir. Ya di situ saya materi sudah saya cantumkan semua. Lebih banyak ya, mungkin tinggal touch and ini aja, touch in aja. Kalau memang mau lebih intens ya tinggal pakai ya mentorship one on one. Jadi mudah-mudahan hari ini apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya harap saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.